Hari itu menyenangkan di luar dan Ellie yang berusia 11 tahun memutuskan untuk pergi bermain. Namun dia tiba-tiba harus berhenti berlari ketika serangan batuk menguasai tubuhnya. Dia terjatuh ke lantai saat kulitnya mulai memerah, terasa terbakar dan membuat Ellie berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Saat itu Ellie terbangun dan terungkap bahwa dia tinggal di dalam gelembung steril di dalam rumah. Dia menderita penyakit autoimun langka yang baru muncul beberapa tahun yang lalu dan membuatnya sangat rentan terhadap dunia luar, yang pada dasarnya membuatnya alergi terhadap apapun. Ellie masih sangat disayang oleh ibunya, Rose, yang selalu berusaha membagikan kasih sayangnya melalui plastik gelembung agar Ellie tidak merasa sendirian. Segala sesuatu yang Ellie gunakan sehari-hari harus disterilkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam tas sebelum dicuci, pakaiannya dimasukkan dalam kantong kedap udara, dan ia harus mencuci dirinya dengan tisu basah. Jika Ellie perlu pergi keluar, dia mengenakan pakaian hazmat dan menutup celah-celahnya dengan selotip. Suatu hari, Ellie meninggalkan rumah bersama Rose dan ayahnya Paul karena mereka menerima kabar tentang pengobatan yang dapat membantu Ellie. Perjalanannya cukup jauh, jadi mereka bermalam di motel. Keesokan paginya saat keluarganya pergi, sekelompok orang redneck mengolok-olok Ellie karena pakaian hazmatnya dan melemparkan petasan ke arahnya, membuatnya terjatuh. Ellie langsung panik dan kesulitan bernapas, kulitnya cepat memerah karena bajunya robek di bagian lutut saat dia terjatuh. Paul buru-buru menutup lubang itu dengan selotip sementara Rose membimbing Ellie melakukan latihan pernapasan sampai dia tenang. Begitu keluarga itu berada di dalam mobil, Paul memastikan untuk menabrak meja dan kursi para redneck untuk membalas dendam. Beberapa jam kemudian, keluarga tersebut sampai di tempat tujuan, dan Ellie melihat seorang gadis bernama Haley duduk di dekatnya, mengawasi mereka. Pusat perawatan tersebut ternyata merupakan sebuah rumah tua yang telah diubah menjadi fasilitas steril, dan pintu depannya terbuat dari baja. Pertama-tama Ellie harus masuk sendiri agar dia dapat menjalani dekontaminasi, dan setelah dia aman, orang tuanya harus melalui proses yang sama. Kemudian keluarga tersebut bertemu dengan Dr. Horn, yang telah menggunakan pengobatan baru ini selama bertahun-tahun pada berbagai anak. Ellie bertanya apakah dia menyelamatkan salah satu dari mereka, tapi Horn mengabaikan pertanyaan itu dan berjanji dia akan membuat dia lebih baik. Horn memberitahu Ellie bahwa dia bisa melepas setelan itu di dalam karena rumahnya tertutup, tapi dia masih belum merasa aman. Setelah itu, Horn mengajak mereka berkeliling, menyalahkan suara angin aneh yang mereka dengar berasal dari pipa-pipa tua. Di ujung koridor, ada pintu transparan dan Ellie bisa melihat seorang gadis di belakangnya yang dengan cepat menghilang, jadi dia menyalahkan imajinasinya. Horn memberitahu Ellie bahwa dia tidak diizinkan masuk ke area itu karena tidak bersih, tapi sigelnya akan menjaganya tetap aman. Selanjutnya, mereka pergi ke kamar baru Ellie. Horn menunjukkan kepada mereka bahwa ada kamar mandi di sini dengan air yang telah disaring, dan Ellie menjadi sangat gembira sehingga dia akhirnya melepas jasnya. Tidak ada hal buruk yang terjadi, dan kini Ellie akhirnya bisa memeluk orang tuanya setelah bertahun-tahun terisolasi. Beberapa saat kemudian, Ellie mandi sambil menangis bahagia karena dia bisa melakukannya. Lalu dia pergi tidur, tapi dia tidak bisa tidur karena suara-suara aneh yang bergema di seluruh rumah. Dia bangkit dan bergerak ke jendela, di mana dia melihat serangga aneh beterbangan dan kabut muncul di kaca seolah-olah ada yang bernapas di atasnya. Tiba-tiba sebuah sidik jari tercetak di kabut, mengejutkan Ellie sampai-sampai dia berlari untuk tidur bersama orang tuanya. Keesokan paginya, Ellie memberitahu Horn apa yang dilihatnya dan dokter menjelaskan mimpi buruk adalah efek samping dari obatnya. Setelah itu Ellie dibawa ke ruang operasi untuk memulai pengobatan tahap pertama. Mereka menanyakan berat badan dan gambar wajahnya, namun saat Ellie bertanya-tanya apa gunanya, perawat menyuruhnya untuk tidak bertanya. Kemudian Ellie diikat ke meja dan alat khusus digunakan untuk menahan kepalanya, sehingga membuatnya gugup. Horn menjelaskan ilmu di balik obat ini, membuat sayatan dan menyuntiknya dengan zat-zat aneh, namun perhatian Ellie terlalu terganggu oleh bayangan menyeramkan yang dilihatnya di sandaran kursi yang memperlihatkan sesuatu yang mengerikan di dalam ruangan. Ellie yang sangat ketakutan jatuh tak sadarkan diri, dan ketika dia terbangun, dia mendapati dirinya mengalami reaksi alergi saat diikat ke meja, kulitnya terasa terbakar dan menyakitkan sementara para perawat mengawasi tanpa melakukan apapun. Tiba-tiba Ellie terbangun kembali dan menyadari bahwa itu adalah mimpi buruk, dia langsung dibawa ke kamarnya setelah prosedur selesai. Pada saat itu dia mendengar suara lain dan menemukan Haley sedang melemparkan batu ke jendelanya. Bersemangat untuk mendapatkan teman seusianya, Ellie bergegas turun dan mencari jendela kaca tinggi yang bisa dia gunakan untuk berbicara langsung dengan Haley. Keduanya terikat karena kecintaan mereka pada sihir. Ellie agak canggung dengan trik kartunya tetapi Haley membuatnya terkesan dengan membuat api muncul di tangannya.
Haley juga mengungkapkan bahwa dia tahu Ellie sakit dan menunjukkan bahwa tidak ada pasien sebelumnya yang pernah meninggalkan rumah. Ellie ingin Haley mengunjunginya di dalam, tapi Haley menolak, menjelaskan bahwa dia takut dengan rumah dan Horn. Setelah Haley pergi, Ellie berjalan kembali, hanya untuk terkejut saat dia melihat gadis misterius di dalam ruangan yang ditinggalkan. Lampu listrik padam dan gadis itu tiba-tiba muncul di ujung koridor, di mana dia mulai mengejar Ellie. Ellie yang ketakutan lari dan ketika lampu kembali menyala, dia melihat bayangan hantu dan mengira dia terpojok, tapi hanya Paul yang menegur Ellie karena mengembara sendirian. Ellie menyebut gadis itu, tapi Paul bilang tidak ada orang lain di sana. Saat makan malam, Ellie memberitahu orang tuanya tentang hal-hal yang dilihatnya, namun tak satu pun dari mereka mempercayainya. Kemudian ketika dia di tempat tidur, Ellie sedang membaca buku tentang trik sulap untuk memahami trik api Haley ketika tiba-tiba dia mendengar suara-suara itu lagi. Ada sosok aneh di balik tirainya yang tidak memiliki kaki, jadi Ellie perlahan dan hati-hati mendekat untuk melihat ke balik tirai, namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya dia menghirup kaca tersebut hingga berkabut dan menulis namanya dengan jarinya, namun sebuah kekuatan aneh menghapus huruf E dan menambahkannya di akhir sehingga membentuk kata, bohong. Benar-benar ketakutan sekarang, Ellie berjalan pergi dan tanpa sengaja menabrak cermin di lemari pakaiannya, sehingga dia bisa melihat gadis hantu di pantulan. Hantu itu perlahan mendekat hingga dia muncul di balik cermin, dan ketika Ellie mencoba melarikan diri, dia terjatuh dan sebuah tangan mencengkeram pergelangan kakinya. Ternyata orang tuanya berusaha menenangkannya, disusul Horn yang datang membawa obat penenang untuk menidurkan Ellie. Rose mengutarakan kekhawatirannya, namun dokter hanya memberitahu dia bahwa perawatan yang diberikan justru menyebabkan lebih banyak mimpi buruk dan bahwa kondisinya perlu menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Keesokan harinya, Ellie menjalani pengobatan tahap kedua. Sekali lagi dia diikat dan kepalanya dipegang oleh lebih banyak gadget sekarang. Suntikan hari ini membuat ruang kulitnya bereaksi cukup parah, dan sementara Ellie menggeliat kesakitan, mereka membuat lubang di tengkoraknya dengan bor. Pada saat itu Ellie pingsan karena rasa sakitnya. Setelah itu, Horn memberitahu orang tuanya bahwa Ellie bereaksi terhadap pengobatan tersebut dan bahwa dia mungkin menolaknya seperti yang terkadang terjadi pada transplantasi. Kemudian saat makan malam, Ellie memberitahu orang tuanya bahwa dia merasa dokter membuatnya semakin sakit dan dia ingin meninggalkan rumah. Paul yang marah menerimanya namun juga menunjukkan bahwa Ellie akan tetap sakit selamanya dan tidak akan memiliki kehidupan nyata, sehingga membuat Ellie berubah pikiran. Di malam hari, Ellie mendengar suara-suara di kamar mandi. Dia perlahan-lahan mendekati bak mandi dan melihat bayangan di tirai, tapi ketika dia mendorongnya ke samping, tidak ada apa-apa di sana. Pintunya tertutup dengan sendirinya dan cermin menjadi berkabut dan hidung Ellie mulai berdarah. Hantu lain tiba-tiba muncul di cermin dan kemudian di bak mandi, mencoba menangkap Ellie. Anak laki-laki itu mencoba melarikan diri, hanya untuk menemukan pintu terkunci, jadi dia malah bersembunyi di dalam lemari. Hantu tersebut kemudian memecahkan kaca dan mulai mengguncang lemari, namun karena Ellie tidak mau keluar, hantu tersebut mendorong lemari ke lantai sebelum menghilang. Ellie keluar dan menemukan hantu itu menulis sebuah kata di seluruh kayu, membentuk kata, Ellie, dan, kebohongan, pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, orang tuanya dan dokter datang dan mengira Ellie menghancurkan lemari pakaian. Mereka mendudukannya untuk menanyakan apa yang terjadi, namun saat Ellie mencoba menjelaskan, tidak ada yang mempercayainya. Sore harinya, Ellie bertemu dengan Haley lagi, dan gadis tersebut berbagi kisah tentang Perry, pasien sebelumnya sebelum Ellie. Perry juga mengira rumah itu berhantu, dan dia tidak pernah melihatnya lagi setelah perawatannya mencapai tahap ketiga. Haley ingin Ellie melarikan diri sebelum dia mencapai tahap tersebut juga, namun Ellie menolak untuk pergi tanpa orang tuanya dan jasnya. Tiba-tiba lampu di koridor mulai berkedip-kedip dan Ellie pergi untuk menyelidikinya. Begitu dia melangkah masuk, dia didorong ke lantai oleh kekuatan yang aneh. Itu adalah hantu dari 3 pasien sebelumnya, yang mulai menyeretnya pergi. Saat dia berteriak, Ellie dapat melihat pantulan hantu di permukaan di dekatnya, hingga hantu tersebut mendorongnya ke ruang di antara pintu baja. Para hantu pun membuka pintu utama, mencemari pintu masuk dan menyebabkan tubuh Ellie langsung bereaksi buruk. Syukurlah orang tuanya dan Horn muncul untuk menyelamatkannya, tapi Ellie memanggil dokter karena jahat dan membunuh Perry dengan perawatannya. Horn tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan saat Ellie mencoba menjauh darinya, dia secara tidak sengaja membentur kotak alarm kebakaran, melukai tangannya dan pingsan saat melihat darah. Belakangan, Horn memberitahu orang tuanya bahwa Ellie tidak merespons pengobatan tersebut dan tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Untuk saat ini dia harus tetap meminum obatnya, jadi Rose dengan sukarela melakukannya. Kemudian dia mengunjungi Ellie untuk menghiburnya dan memberinya harapan sebelum memintanya meminum obat.
Ellie melakukannya dan Rose memeluknya, jadi Ellie menggunakan gangguan ini untuk menyadari bahwa ukiran di lemari bukanlah sebuah kata, melainkan angka. Setelah Rose pergi, terungkap Ellie menyembunyikan obatnya dan dia sekarang memuntahkannya. Sementara itu, Horn membakar pakaian Ellie untuk mencegahnya melarikan diri. Belakangan, Ellie mengunjungi Ellie lagi dan mendengar tentang hantu. Ellie juga bernapas pada kaca tersebut dan menulis namanya untuk menunjukkan padanya bahwa itu adalah angka 317, yang pasti ditinggalkan oleh hantu tersebut sebagai pesan. Ellie yakin itu adalah kode dari sebuah pintu dan bertanya-tanya apakah dia juga hantu, tapi Ellie bilang dia bukan hantu. Di malam hari, Ellie terbangun karena telah meludahkan pil dan menyelinap keluar dari kamarnya untuk menggunakan kode pada kipat yang membuka pintu ke koridor terlarang. Setelah memastikan Horn sedang tidur di kamarnya, Ellie masuk ke lab dan mencari file pasien sebelumnya. Sementara itu Rose dan Paul bertengkar tentang bagaimana melanjutkannya, dan Paul mengaku bahwa Horn memberitahunya bahwa Ellie akan segera mati. Rose menolak kehilangan anaknya dan mengumumkan bahwa mereka akan pergi. Namun saat dia hendak mencapai mobil, Horn menenangkannya dan meyakinkannya untuk tetap tinggal, menjelaskan bahwa masih ada harapan untuk kesembuhan. Kembali ke Ellie, dia memeriksa semua berkas termasuk milik Perry dan menemukan bahwa setiap pasien mengalami pola yang sama selama perawatan. Fase pertama baik-baik saja, fase kedua membuat mereka semakin sakit, dan fase ketiga membunuh mereka dengan cara yang mengerikan. Pada saat itu, seorang perawat menangkap basah Ellie, sehingga dia segera melarikan diri dan mencoba mencari orang tuanya. Ia hanya menemukan Paul, yang dengan sabar mendengarkan cerita Ellie dan memeluknya agar merasa nyaman, namun ternyata itu adalah jebakan untuk menyuntiknya dengan obat penenang. Obatnya tidak mempan, namun para perawat tetap menyeret Ellie yang memprotes ke ruang operasi. Dalam perjalanan ke sana Ellie melihat melalui jendela bahwa mobil Rose terbakar. Menyadari itu semua jebakan, Ellie menggigit seorang perawat dan berlari ke ruang operasi untuk mencari file untuk membuktikan ceritanya, tapi para perawat sudah menyembunyikan semuanya. Putus asa, Ellie mengambil pisau bedah dan menjaga jarak dengan semua orang sebelum berlari bersembunyi di kamar Horn, di mana dia terkejut menemukan foto lama yang mengungkapkan bahwa Horn dan perawatnya semuanya biarawati. Dia juga melihat serangga aneh itu lagi, dan dia mengikutinya hingga menemukan dinding palsu di ruangan itu. Ketika dia mendorongnya, dia menemukan serangkaian tangga menyeramkan yang membawanya ke sebuah gua bawah tanah yang berisi tempat suci Kristen kecil dan sebuah lubang dengan penutup di atasnya. Tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup dan Ellie menemukan orang tuanya dan Horn telah mengurungnya di sana. Karena sangat ketakutan, Ellie mencoba menutupi wajahnya dengan bajunya, namun penyakitnya tetap saja muncul. Dia menggeliat di lantai kesakitan dan kulitnya menjadi semakin merah. Namun setelah menarik napas dalam-dalam, ia menjadi tenang dan kulitnya kembali normal, artinya penyakitnya selalu bohong. Beberapa saat kemudian, Horn sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk perawatan tahap ketiga, dan Rose memutuskan untuk mengunjungi Ellie untuk terakhir kalinya, hanya untuk mendapati dia terjatuh ke lantai tak sadarkan diri. Rose yang khawatir bergegas masuk untuk memeriksa putranya, namun ternyata Ellie hanya berpura-pura. Dia memukul Rose dan lari ke ruangan dengan jendela kaca besar, yang dia coba pecahkan dengan alat pemadam api untuk mencapai Ellie. Sayangnya kacanya tidak bisa pecah dan Paul menangkapnya dengan bantuan perawat, yang membawanya kembali ke ruang operasi. Sementara itu Rose bangun dan menemukan sebuah salib yang di dalamnya ada belati, jadi dia membawanya pergi. Kemudian dia memeriksa ke dalam lubang tersebut dan merasa terganggu karena menemukan semua mayat pasien sebelumnya yang membusuk, membuktikan bahwa cerita Ellie benar. Rose berlari ke ruang operasi dan mengancam Horn dengan belati untuk menghentikan terjadinya fase ketiga, namun Paul menenangkannya dan bersumpah dia akan membantu Ellie. Paul mengambil belati itu dan menyerahkannya kepada Horn, yang anehnya mengatakan bahwa dia setidaknya bisa menyelamatkan jiwa Ellie. Menyadari Paul mengkhianatinya, Rose panik, tapi Paul menahannya saat ritual dimulai. Horn mengenakan syal Kristen dan mulai melantunkan kata-kata yang terdengar seperti pengusiran setan bersama para perawat. Dia juga memercikan air suci ke tubuh Ellie, yang menyebabkan kulitnya menjadi merah. Ketika Horn hendak menikamnya dengan belati suci, Ellie tiba-tiba menjadi marah dan memicu kekuatan telepati yang memutar belati dan malah membunuh Horn. Kemudian dia menyalakan api pada ikatan itu hanya dengan pikirannya dan jatuh ke lantai, menunjukkan bahwa kulitnya yang memerah sama dengan dia mengalami transformasi iblis sepenuhnya. Lapar akan balas dendam, Ellie menggunakan kekuatannya untuk membuat para perawat melayang di sekelilingnya dan tiba-tiba membakar mereka juga. Paul mencoba mengejutkan Ellie dari belakang untuk membunuhnya, namun Ellie merasakannya dan membuat wajahnya meledak. Lalu Ellie menuntut jawaban, maka Rose menjelaskan bahwa dia tidak dapat memiliki anak tidak peduli seberapa banyak dia berdoa kepada Tuhan.
Putus asa untuk menjadi seorang ibu, dia malah berpaling ke iblis, yang berbohong padanya dan mengatakan kepadanya bahwa bayinya akan normal. Iblis adalah ayah kandung Ellie, dan Rose mengarang penyakit tersebut untuk melindungi putranya dari dunia yang tidak memahaminya. Perawatan yang dilakukan Horn berupa suntikan air suci yang berusaha membuatnya normal kembali. Ellie percaya pada cinta ibunya padanya dan memutuskan untuk membiarkannya hidup. Setelah menyebarkan api ke seluruh penjuru mansion hanya dengan satu sentuhan kakinya, Ellie keluar dan udara segar membantunya menghilangkan transformasi tersebut. Dia juga menemukan Haley, yang menjelaskan bahwa dia dan semua pasien yang meninggal adalah anak-anak iblis juga, oleh karena itu dia adalah saudara tiri Ellie. Mereka ingin melarikan diri bersama-sama, jadi mereka meminta Rose untuk bergabung dengan mereka sehingga dia bisa mengemudi untuk mereka. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, Rose masuk ke mobil dan bergabung dengan anak-anak iblis tersebut.